Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhatullah wa talibat. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Ana khair aidan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut pada pembahasan definisi. Jadi di dalamnya nanti memuat macam-macam dari definisi dan cara membuat definisi. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara membuat definisi yang baik dan benar. Dalam pandangan Postpropjo dan Gilarso 2011, definisi berasal dari kata Latin definitio yang berarti pembatasan. Nah, maksudnya di sini adalah menentukan batas-batas pengertian tertentu sehingga jelas apa yang dimaksudkan, tidak kabur dan tidak dicampur adukan dengan definisi lain. Jadi antara satu definisi dengan definisi lain ini berbeda, tidak campur aduk. Kemudian definisi menurut KBBI merupakan kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, proses, atau aktivitas, dan batasan. Seperti itu ya. Contohnya definisi ini, contoh dari definisi. Nanas didefinisikan sebagai buah berwarna kuning. Buah berwarna kuning sebagai definis, buah sebagai genus, dan kuning sebagai diferensia atau pembeda. Seperti itu ya. Jadi contohnya, nanas adalah buah berwarna kuning. Buah berwarna kuning sebagai definis, buah sebagai genus, dan kuning sebagai diferensia. Kemudian ini bagannya. Jadi dalam definisi mencakup dua pokok. Yang pertama yakni difinindum dan definis. Difinindum merupakan kata yang akan didefinisikan. Dalam contoh tadi ya nanas ya, berarti difinindumnya ini nanas. Kemudian definis ini kata-kata yang mendefinisikan difinindum. Jadi buah berwarna kuning sebagai definis. Definindumnya tadi yaitu nanas. Definisnya buah berwarna kuning. Nah, buah sebagai genera atau genus dan berwarna kuning sebagai diferensia atau sifat pembeda. Ya, ini ya. Kemudian macam-macam definisi. Jadi definisi ini banyak ya. Macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama definisi nominal. Menunjuk pada asal-usul kata, sinonim, dan hasil translasi. Definisi ini bisa dirumuskan dengan kata sinonim. Definisi dalam kamus maupun menguraikan asal-asal istilah. Misalnya apa? Definisi dalam kamus. Misalnya kamus khusus untuk biologi, kamus khusus fisika, kamus khusus untuk ilmu matematika bisa. Kemudian misalnya dengan kata sinonim, rapat. Rapat merupakan musyawarah. Ini kan sinonim ya, rapat sinonimnya adalah musyawarah. Nah, ini dengan kata sinonim juga bisa. Dan menguraikan asal-usul istilah. Misalnya apa ini? Misalnya pengertian dari filsafat. Seperti itu ya. Bisa. Kemudian definisi real menunjukkan pada keseluruhan khas, sifat, tujuan kebendaan, dan kausalitas yang terjadi. Misalnya definisi kausal. Karena adanya kausalitas. Misalnya apa ini? Nah, misalnya gini. Orang meninggal atau orang mati karena detak jantungnya berhenti. Ini kan karena ada sebuah kausalitas, ada sebab akibat. Kemudian definisi logis atau sifat khusus, misalnya apa ini? Nah, misalnya kursi merupakan tempat untuk duduk, seperti itu ya. Kemudian tujuan definisi. Jadi tujuan definisi secara umum yakni pertama, mempersingkat ekspresi atau pernyataan yang panjang dan kompleks. Jadi karena sifat dasar dari bahasa adalah arbitrer. Jadi misalnya kita menemukan sebuah
benda baru, ada istilah baru, kemudian kita mau mendefinisikan, itu bisa. Karena apa? Karena pada hakikatnya bahasa adalah arbitrer, memiliki sifat arbitrer, yaitu semena-mena. Jadi terserah kita mau menamakan suatu benda itu apa, mau menamakan suatu istilah itu apa, tapi harus dengan definisi yang benar, yang sesuai, seperti itu ya. Kemudian memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa. Ya tadi ya, istilah-istilah baru itu misalnya di medsos itu kan banyak sekali. Misalnya istilah apa, viral kayak gitu. 3 tahun yang lalu mungkin kita kan belum mendengar ya istilah viral. Nah viral itu apa? Nah nanti bisa didefinisikan dengan membuat definisi yang baik dan benar. Kemudian memberikan kebaruan pada kata lama. Misalnya bibi. Kalau dulu bibi itu kan artinya adik dari ini ya, orang tua kita seperti itu. Nah, kalau sekarang bibi itu bisa kita artikan sebagai pembantu rumah tangga. Kita manggilnya bi gitu. Nah, itu kan berarti sudah memberikan kebaruan pada kata lama. Kemudian membuat definisi yang tepat dan menjamin kecepatan dan ketepatan penggunaan kata. Kemudian urgensi menyusun definisi, menambah perbendaharaan kosakata, ya, menghilangkan kerancuan dan ambiguitas, menjelaskan arti kata, menjelaskan secara teoritis, mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Karena dari definisi, definisi ternyata seperti ini. Viral itu apa sih? Kan kayak gitu. Nah, nanti mempengaruhi ke pikiran dan tingkah laku kita. Di viral ini pertama contohnya ya viral dapat menambah perbendaharaan kosakata, menghilangkan kerancuan dengan mendefinisikan kata viral, dan ambiguitas atau double makna yang double, memperjelas arti kata. Kemudian dalam membuat definisi langkah-langkahnya yaitu atau aturannya, yakni dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan. Misalnya perempuan adalah wanita, wanita adalah perempuan. Ini kan sama, bisa dibolak-balik. Kemudian definisi harus lengkap. Ya, definisi ini harus lengkap agar tidak rancu. Tidak boleh negatif. Misalnya apa? Dermawan adalah sifat tidak kikir. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini mengandung kata tidak yang artinya negatif. Bisa diartikan gini ya, dermawan adalah sikap seseorang yang selalu memberi, seperti itu. Jangan menggunakan kata tidak, karena ini negatif. Hal yang didefinisikan tidak boleh masuk pada definisi. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan pengulangan ya. Misalnya apa? Kata bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu bertindak bijak. Nah, ini kan sama. Jadi kita memasukkan kata bijak ke dalam definisi kita. Itu nggak boleh. Kalau contohnya bijaksana tadi ya. Kemudian definisi harus benar-benar menjelaskan. Nah, ini agar tidak terjadi ambiguitas. Definisi harus tepat, perumusannya tidak boleh kabur, harus jelas berarti. Definisi tidak berupa metafora atau bahasa kiasan. Sana Dewi Malam kayak gitu itu kan nggak boleh karena itu mengandung bahasa kiasan. Ketika menggunakan bahasa kiasan nanti menimbulkan sebuah spekulasi ambigu dan harus mencari definisi yang baru karena tidak jelas seperti itu. Jadi harapannya teman-teman nanti di sini dapat membuat sebuah definisi. Misalnya dari kata-kata yang asing. Di era kecanggihan teknologi ini ya, kata-kata kan baru muncul tuh. Nah, ini bisa kita definisikan. Asyukru kadalik, syukran ala ihtimamikum. Kita lanjut pada sesi diskusi, tanya jawab di WA group. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.